Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sunanuhu utawi pira-pira sunnati wudu ayil wudu itegesi wudu iku asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira tulodone kitab matan. Tulodo iku redaksi iku tulisan. Asyru khisolin utawi dawuh asyru khisolin maknane 10 pira-pira tingkah. Atas miyatu nyatane maca bismillah awalahu ing dalem kawitane wudu. Wa qalluha utawi luwih gedhe tasmiyah iku bismillahi ucapan bismillah. Wa maluha utawi luwih sampurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim ucapan atau lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sunnati wudu jumlahe ana 10. Siji maca bismillah di awal wudu. Apa awale wudu? Awale wudu itu adalah ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Jadi bacanya bismillah itu ya di awal membasuh kedua telapak tangan. Berarti pada saat membasuh kedua telapak tangan ada 3 anggota yang bekerja. 1 mulut bekerja mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. 2 hati ngucapno nawaitu sunnatal wudu, niat aku ngelakoni sunnati wudu. Tangan bergerak untuk membasuh. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in taroka moko lamun ninggal sapa mutawaddi, moko lamun ninggal sapa mutawaddi atas miyata ing maca bismillah oleh ninggal awalahu ing dalam kawitane wudu ata mongko nekanono sapa mutawaddi, nekanono biha kelawan tasmiyah, tekanono fi asna'i ing dalam tengah-tengah wudu, ing dalam tengah-tengah wudu. Kalau bacaan bismillah itu lupa tidak dibaca, di awal wudu tidak dibaca karena lupa. Kemudian di tengah-tengah wudu ingat, maka ketika ingat dia tidak membaca bismillah di awal wudu, di tengah-tengah wudu disunatkan membaca bismillah. Cuma ada tambahannya, wa yazidu awalahu wa akhirahu. Sunnat ditambahi kalimat awalahu wa akhirahu. Jadi bacaannya bismillahi awalahu wa akhirahu. Kenapa ditambah awalahu wa akhirahu? Tujuannya supaya mengcover, menggeret awal wudu yang kosong dari bismillah dan menggerek akhir wudu yang belum terbaca bismillah. Jadi supaya awal sampai akhir termasuk kaisen terisi oleh bacaan bismillah. Kecuali apabila ingatnya setelah selesai wudu. Diingat-ingat. Kalau setelah wudu baru ingat dia tidak membaca bismillah, maka kesunatan baca bismillah sudah hilang. Bisa dipahami ya? Kalau ingat pada saat wudunya sudah selesai, maka tidak disunatkan membaca bismillah. Ini beda dengan makan. Lek sampean ketepaan mangan, di tengah-tengah makan baru ingat dia tidak membaca bismillah. Bacalah di tengah-tengah makan dengan bacaan bismillah awalahu wa akhirahu. Kalau ingatnya setelah makan, masih tetap disunatkan membaca bismillah. Tujuannya apa? Dia tako ya asyaitonu ma'akalahu, agar setan dapat memuntahkan apa yang dimakan oleh setan. Bergolek wong mangan tanpa maca bismillah, maka setan ikut gabung makan.
Kalau wong sing gak biasa makan, gak biasa baca bismillah pada saat makan, wongi kuru-kuru ya. Tapi kuru itu penyakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iku lek lupa pada saat makan tetap walaupun selesai makan tetap baca bismillah. Bismillah awalahu wa akhirahu. Kecuali ingat pada saat di tengah-tengah jima ini tidak disunatkan, malah dimakruhkan. Sebab makruh di tengah jima berkata-kata. Jadi makruh waktu jima kok guneman. Makruh. Dawi Kanjeng Nabi, idza jama'a ahadukum ahlahu fala yanzuru ilal farji fa innahu yurithul ama wala yukthirul kalam fa innahu yurithul khorsa. Jika sebagian kalian bersenggama dengan istrinya, kumpul jima dengan istrinya, janganlah sekali-kali melihat farjinya, karena itu akan dapat menimbulkan kebutaan. Dan jangan banyak bicara, karena itu akan menimbulkan kebisuan. Fa in faragha mongko lamun rampung sapa mutawaddi minal wudu'i saking wudu, lam yakti mongko ora sunat nekani sapa mutawaddi, ora sunat nekani sapa mutawaddi biha kelawan tasmiyah. Jadi kalau sudah rampung baru ingat dia tidak baca bismillah, maka kesunatan baca bismillah sudah hilang. Wa ghuslul kafaini lan masui epek-epek loro ilal qu'aini sartani ugel-ugelan loro. Oleh masui qoblal matmadoti ing dalem sadurunge kekemuk. Terus kesunatani wudu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan beserta pergelangan tangan sebelum melakukan berkumur. Jadi berkumur itu sunat, lek panceni dilakukan setelah membasuh kedua tangan. Kalau dibalik, berkumur dulu kemudian membasuh tangan, maka hilang kesunatannya. Jadi kesunatan membasuh tangan sudah hilang waktunya, tempatnya sudah habis, sehingga tidak bisa diganti, tidak bisa disusulkan, salah tempat. Wa yasiluhuma lan maswana sapa mutawaddi ing kafaini, lan maswana sapa mutawaddi ing kafaini salasan kelawan ping telu. Inturit lamun ngarepaken sapa mutawaddi, oh keliru, intarod dada lamun mamang sapa mutawaddi oleh mamang pituh rihima ing dalam suci kafaini qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglepuaken ing kafaini, qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglepuaken ing kafaini al ina ing wadah al mustamilakan mengko ina alama ing ngatasi banyu dunal kullataini kang kurang rong kolah. Sunnate sebelum tangan dimasukkan ke dalam wadah air, sunnatnya kedua telapak tangan dibasuh 3 kali, lek pancen mamang tentang kesuciannya. Tangan kuwi suci apa najis? Oleh ngono sunnatnya dibasuh 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam wadah air. Ngono iku lek pancene banyune sithik. Jadi makruh memasukkan tangan sebelum dibasuh jika terjadi keraguan tentang kesuciannya. Kok langsung dimasukkan ke dalam wadah air, hukumnya makruh kalau airnya sedikit. Lelek banyune akeh rongkola ke atas, maka tidak ada hukum makruh. Ngono iku lek panjen banyune dhewe. Fa illam yaksilhuma mongko lamun ora masuhi sapa mutawaddi ing kafaini, mongko lamun ora masuhi sapa mutawaddi ing kafaini kuriha mongko den makruhaken lahu kadui mutawaddi
apa ghamsuhuma ngelemaken ing kafaini atau ngemblesaken ing kafaini fil ina ing dalam wadah. Pun kalau kedua tangan tersebut terjadi kebimbangan apakah suci atau najis, tanpa dibasuh sebelumnya langsung dimasukkan ke dalam wadah, hukumnya makruh. Wa in tayakkana lamun ngeyakinaken sapa mutawaddi tuhrahuma ing sucini kafaini lam yukrah mukora den makruhaken lahu kadwi mutawaddi apa ghamsuhuma ngemblesaken ing kafaini. Pun kalau mutawaddi yakin bahwa kedua telapak tangan suci, maka tidak ada hukum makruh, langsung tanpa dibasuh langsung masuk ke dalam wadah air yang kurang dari 2 kolak, hukumnya tidak makruh. Ini ada satu yang belum. Kalau tangannya itu najis, yakin najis, maka haram memasukkan ke dalam air sedikit, baik punya pribadi ataupun punya milik masjid atau musabbal, kecuali airnya banyak. Lek panjen banyune akeh rongkola ke atas, walaupun tangannya najis, lek panjen banyune akeh, tidak makruh tangan dimasukkan ke dalam wadah air yang terisi air 2 kolak ke atas, kecuali punya masjid. Lek jedingi masjid walaupun banyune akeh rongkola ke atas, tetap hukumnya haram. Jadi air yang ada di masjid lek sampean tangani najis walaupun banyune akeh, hukumnya haram dicelupkan, dimasukkan ke dalam jeding walaupun airnya banyak, walaupun tidak berubah. Itu haram kalau memang jedingnya jeding wakaf. Bisa dipahami ya? Wal madmadatu lan kekemu ba'da ghusl kafain ing dalam sausi maswi epe-epe loro. Wa yasululan hasil apa aslu sunnati pokok kesunatan fiha ing dalam madmadah. Hasil bidkhalil ma'i kelawan ngelepuaken banyu fil fami ing dalam cangkem. Sawaun iku padha uga. Ada rohu ngubengaken sapa mutawaddi ing ma fihi ing dalam fam wa majjahulan nglepeh sapa mutawaddi ing ma amla utawa ora. Kesunatan berikutnya adalah berkumur. Setelah membasuh kedua telapak tangan, sunat berkumur. Jangan dibalik. Kalau berkumur dulu, maka membasuh kedua telapak tangan sudah kehilangan tempat. Jadi nggak bisa disusul. Pokok kesunatan berkumur bisa diraih, bisa dicapai dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Baik itu diputar-putar, dikocok di dalam mulut, kemudian dilepas, atau tidak. Hukumnya hasil kesunatan berkumur. Fa in arada mukulamun ngarepaken sapa mutawaddi al akmala ingkang luwih sampurno, majjaha moko ngelepeyo sapa mutawaddi ing ma. Ngelepeyo sapa mutawaddi ing ma. Lek kepengin sing sempurna, hirup ke dalam mulut, kocok di dalam, kemudian lepas. Itu baru menghasilkan kesunatan yang paling sempurna. Kemudian wal istinsyaku lan nyedot banyu marang irung. Ba'dal matmadati ing dalam sausi kekemu. Ini habis berkumur disunatkan nyedot banyu marang irung. Iki Jawane apa iki? Nyedot banyu marang irung. Wis daono ya. Wa yasululan hasil apa aslu sunnati, pokok kesunatan fihi ing dalem istinsak hasil bi idkhalil ma'i kelawan ngelepuaken banyu, dilepuaken fil anfi ing dalem cangkem.
fil anfi ing dalem irung. Sawaun iku padha uga jazabahu narik sapa mutawaddi ing ma. Jazabahu narik sapa mutawaddi ing ma binafasihi, harakatnya fathah, faknya kelawan ambeani mutawaddi, kelawan ambeani mutawaddi ila khayashimihi marang janur irungi mutawaddi, marang janur irungi mutawaddi. Janur irung ujung, ya ujung paling tinggi, hidung bagian atas. Watarotan wa nasarahulan nyemprotaken sapa mutawaddi ing ma, lan nyemprotaken sapa mutawaddi ing ma amla utawa ora. Pokok kesunatan istinsak hasil dengan cara memasukkan air ke dalam hidung, baik itu di semprot sawaun jazabahu binafsi binafasihi ila khayashimihi amla, baik itu disedot ke atas atau tidak, itu berhasil. Sawaun jazabahu, sawaun di sini menjadi khobar muqaddam dari jumlah fiil setelahnya. Sampan ditenono lek setelah lafaz sawaun terdapat jumlah, pasti sawaunnya menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Sedangkan jumlah setelahnya itu adalah menjadi mubtada, jadi ditakwil masdar. Ya, sama dengan sawaun kana. Sawaun kana, sawaun menjadi khobar muqaddam dari mubtada berupa jumlah kana, saisim samudari. Di dalam kitab Fawaidun Najibah susunannya Ki Sahal Mahfud ada nadhaman waj'al sawaun min sawaun kana khabarun muqaddaman wa awwil kana. Jadi sawaun kana itu sawaunnya dijadikan khabar muqaddam dari jumlah kana. Kalau di sini menjadi khobar muqaddam dari jumlahnya jadzabah. Fa in arada muqallamun ngarepaken sapa mutawaddi, ngarepaken al akmala ingkang luwih sampurna, nasarahu mongko nyemprotno sapa mutawaddi ing ma. Lek kepingin sing luwih sampurna yo semprotno. Cuma perlu diingat, berkumur dan istinsak iku sunat dijerok-jerokno, tapi selain orang yang berpuasa. Jadi sampai berkumur lek panjen tepak dak poso, sing api ketemune dijerok-jerokno, diketno menjeruk. Tapi lek ketepan poso makruh. Ketepan poso jerok-jerokno kekemo utawa istinsak hukumnya makruh apabila terlanjur masuk ke dalam membatalkan poso. Bisa dipaham ya? Jadi lek berkumurnya biasa-biasa saja, kok terlanjur tidak batal. Tapi lek berkumurnya itu dijerok-jerokno, digetno sampai ke dalam, kok terlanjur masuk ke dalam tenggorokan sampai masuk ke perut, maka hukumnya membatalkan puasa. Karena disebut ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Jadi kalau terlanjur karena berkumur tapi berkumurnya tidak di mubalaghah, enggak dijerok-jerokno, maka tidak membatalkan puasa. Karena termasuk ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ridho akan sesuatu berarti ridho akan yang ditimbulkan. Lawang kekemuni oleh lek panjeni tanpa jerok-jerokno, berarti kok lamun terlanjur termasuk direstui juga, termasuk diridani, keseda membatalkan puasa. Tapi kalau kekemuni kubang dijerok-jerokno, diperdalam, kangguni wong poso tidak dianjurkan. Nah, karena tidak dianjurkan berkumur dengan cara mubalaghah, dengan cara dijerok-jerokno, maka apabila terlanjur masuk ke dalam hukumnya membatalkan puasa. Karena
ditimbulkan dari perbuatan yang tidak diridhoi. Wal jam'u utawi ngumpulaken bainal madmadati ing dalem antarani kekemu wal istinsakilan nyedot banyu marang irung bisalati gurafin kelawan telu pira-pira jawukan ya tamat madukan kekemu sapa mutawaddi min kullin saking saben-saben siji minha saking salati gurafin summa yastansiku mukonuli nyedot banyu marang irung sapa mutawaddi iku afdalu luwe utama menggabungkan antara berkumur dan istinsak dengan 3 kali cabukan dengan 3 kali jiduan itu lebih bagus ketimbang dipetal-petal. Jadi begini prakteknya sing apik yo. Jadi sampean ngambil air langsung satu cauan ini dipergunakan untuk berkumur dan istinsak. Jadi disedot ke mulut. Terus hidung. Sudah dapat satu, ambil lagi. Ya, hirup ke mulut. Nah, ambil lagi ke mulut. Sudah selesai. Ini 3 kali jauhan sudah menghasilkan berkumur plus menghasilkan istinsak. Ini lebih bagus ketimbang dipetal-petal. Mama dipetal ya, dipisah-pisah. 1 kali jauhan untuk berkumur. 1 kali jauhan berkumur 3 kali. Kemudian ambil lagi 3 kali untuk istinsak. Jumlahnya berapa kali? 6 kali jauhan. Untuk berkumur ngambil 3 kali, untuk istinsak 3 kali. Ini masih lebih afdol 3 kali jauhan, 1 kali jauhannya terisi berkumur dan istinsak. Ini termasuk pengecualian dari kaidah maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Barang sing akeh perbuatani lebih utama daripada barang sing sedikit pekerjaannya. Halo, kaidah ini muncul dari sabda Nabi kepada Aisyah. Apa kata Nabi? Ajruki ala qadri nasabiki. Ganjarani sampeyan Aisyah tergantung jerih payah sampeyan. Kalau semakin sampean payah, semakin beban, semakin capek, pahalanya semakin besar. Nah, sehingga sholat witir dipetal-petal lebih bagus daripada digabung atau digandeng. Fasul witri afdalu min waslihi bi ziyadatin niyati wa takbir wa salam. Witir dipetal-petal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian witir 1 rakaat. Itu lebih bagus daripada digandeng jadi siji. Witir itu boleh 3 rakaat sekaligus dengan 1 salaman boleh. 5 rakaat dengan 1 salaman boleh. Tapi lebih bagus dipisah-pisah. Karena kalau dipisah-pisah perbuatannya lebih banyak. Ada ketambahan niat, ketambahan takbir, ketambahan salam. Itu kalau dipetal-petal. Betul ya digandeng kan salamnya 1 kali, niatnya 1 kali, takbirnya berkurang, tidak sebanyak dipetal. Jadi sing akeh perbuatani lebih utama daripada yang sedikit pekerjaannya. Cuma ada pengecualian. Di antara lain pengecualiannya adalah al-qasru afdalu minal itmam bisyartihi. Meringkas sholat 4 dijadikan 2 disebut qasar lebih utama pada saat perjalanannya seukuran 3 kali marhalah. 3 kali marhalah itu kurang lebih sekitar 122 kiloan.
itu lebih bagus sampean melakukan qashar 2 rakaat saja. Lebih bagus ketimbang sampean sholat sempurna 4 rakaat. Ini sedikit pekerjaannya tapi lebih utama daripada pekerjaan yang lebih banyak. Sebab ada ulama yang mengatakan kalau perjalanannya sudah radius 3 kali marhalah atau sekitar 122 km, ada yang mengatakan wajib melakukan sholat qashar. Sehingga khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, disunatkan qashar sholat lebih utama daripada sholat secara sempurna. Di antara lain, sholat witir dengan 3 rakaat lebih utama daripada witir 5 rakaat atau 9 rakaat. Nah, 3 rakaat dibanding dengan 5 rakaat, si utamuan 3 rakaat witir. Ini namanya pekerjaan sedikit tapi nilainya lebih tinggi daripada perbuatan yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, qiraatu suratin qasirah afdalu min ba'dis surati wa in tola. Membaca surat pendek tapi jangkep lebih utama daripada membaca surat panjang tapi gak lengkap, gak selesai. Sampai ngimami mojo inna a'toinakal kautsar sampai selesai lebih utama ketimbang mojo surat Yasin tapi mik separuh. Ini termasuk perbuatan sedikit tapi nilainya lebih besar daripada perbuatan yang banyak. Termasuk lagi sholat subuh afdalu min sa'iri sholawat. Sholat subuh kan cuma 2 rakaat, tapi nilainya lebih tinggi daripada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Lebih tinggi sholat subuh. Ini termasuk pengecualian. Sedikit kerjanya tapi pahalanya lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah masalah jam'u bainal madmadah wal istinsak, menggabungkan antara berkumur dengan istinsak dalam 3 kali cauan lebih utama dibanding berkumur dan istinsak menggunakan 6 cauan, atau lebih bagus daripada di pedal-pedal. Nanti masih lebih utama digabung daripada di pedal-pedal. Padahal kalau digabung kerjanya kan sedikit, kalau di pedal-pedal kan lebih banyak. Tapi masih lebih utama digabung, walaupun pekerjaannya sedikit. Karena ini termasuk mustasnayat. Summa yastansiku ila huna wa qala Al-Fatihah.